Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat sore teman-teman semua, sehat? Alhamdulillah. Di sore hari ini kita bertemu dalam sesi yang cukup menarik di tengah-tengah kesibukan kita semua. Sore hari ini kita akan belajar. Oke, sudah siap ya? Oke, baik. Mas Duto, kemudian Mas Afif dan teman-teman, sore hari ini kita akan belajar tentang apa sih yang sudah kita lakukan selama ini. Baik, kita akan belajar tentang bagaimana cara melayani pelanggan. Kita tahu ada sebuah kalimat kuno yang mungkin menjadi tagline seluruh pedagang, baik tradisional maupun modern, bahwa pelanggan adalah raja. Ya. Konsep pelanggan adalah raja adalah sesuatu yang menjadi perhatian bagi kita semua agar bagaimana kita memberikan pelayanan kepada pelanggan betul-betul bisa maksimal. Tujuannya apa? Adalah produk yang kita hasilkan, sesuatu yang akan kita munculkan dalam perusahaan kita bisa diterima dengan baik oleh pelanggan. Pelanggan bisa merasa puas, pelanggan bisa merasa nikmat pada saat mendapatkan produk yang kita hasilkan. Apakah itu produk dalam bentuk produksi betul atau mungkin dalam bentuk produk jasa? Ini yang perlu kita perhatikan. Baik, kita akan lihat slide. Bill Gates mengatakan, "Success today recruit the agility and drive to constantly rethink, reinvigorate, react, and defend." Nah, tidak usah bingung dengan kalimatnya. Bahasa mudahnya, kesuksesan hari ini membutuhkan sebuah kelincahan dan dorongan untuk terus berpikir, untuk terus merenung, untuk terus menemukan hal-hal baru. Nah, sehingga apa? Di dalam dunia bisnis, entah itu bisnis jasa ataupun bisnis apapun, dituntut oleh pengelola bisnis itu harus senantiasa berinovasi, harus senantiasa berpikir agar persaingan bisnis yang begitu ketat di era digitalisasi seperti ini betul-betul bisa kita hadapi. Kita tidak bisa puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita tidak boleh puas dengan apa yang sudah kita hasilkan. Tetapi kita harus senantiasa berpikir terus, berinovasi agar sesuatu yang kita hasilkan betul-betul bisa diterima oleh masyarakat. Kurang lebih begitu. Nah, di sini ada kata-kata agility. Nah, sekarang apa itu agile? Nah, mungkin Mas Mbak sekalian sudah pernah mendengar. Yeah. Agile. Mas Afif akan memberikan pendapat, komentar? Dipersilahkan. Menurut Mas Afif, apa yang diketahui tentang agile? Ya. Apa? Pernah mendengar atau mungkin baru kali ini mendengar atau pernah membaca atau pernah melihat? Baru kali ini mendengar, Pak. Baru kali ini mendengar. Oke. Yang lain mungkin akan memberikan pandangan. Mbak Azizul. Ya. Dipersilakan. Akan memberikan pendapatnya. Saya juga baru pertama kali mendengar. Baru kali ini mendengar. Oke. Mas Duto. Ya. Dipersilakan memberikan komentarnya. Iya, saya baru pertama kali juga mendengar kata-kata agile. Mungkin karena kurangnya pengetahuan kami gitu. Oke. Seperti itu, Pak. Mas Alan? Nah, Kalau untuk saya masih sama seperti kawan-kawan juga, Sama. baru pertama kali mendengar hari ini ya. nah, gongnya. Wah, ini Pak Guru kita. Nah, Mungkin saya mau bertanya dulu ya Pak. betul. Agile mungkin dari kata agility, Boleh. Apalagi kebutuhan, kelincahan, kemampuan. kemampuan. Seperti itu. Betul. Oke. Ya. Baik. Nah, ini menarik.
Nah, ada yang memang baru kali ini mendengar agile. Ada yang sudah menyampaikan kelincahan. Yeah. Kurang lebih sama seperti yang disampaikan. Intinya, agile itu adalah sebuah mindset, sebuah pola pikir yang ada dalam diri seseorang ataupun tim. Ya kan? Untuk senantiasa berimprovisasi, untuk senantiasa memikirkan sesuatu yang tadinya ribet menjadi lebih simpel, yang tadinya berbelit-belit menjadi lebih mudah, yang tadinya lama menjadi cepat. Itulah prinsip-prinsip agile. Jadi sudah ada gambaran ya sekarang ya, bagaimana sebuah perusahaan, tatkala kalau kita bicara bisnis agility adalah sebuah perusahaan itu bagaimana mengimprove. Nah, improve-nya apa? Sesuatu yang kita hasilkan sehingga bisa diterima oleh masyarakat, baik secara ketepatan waktunya, kemudian kualitas pelayanannya, dan juga kualitas produk dari yang kita hasilkan. Nah, kalau kita bicara agile, kita akan berbicara masalah ini. Nah, ada sebuah gambaran transformasi antara dua hal. Yang pertama adalah transformasi berkaitan, saya gambarkan teknologi transportasi. Kalau yang standarnya hanya standar tradisional, maka orang akan menyusun mobil, maka hanya berpikir rodanya dulu, kemudian rodanya dirangkai, kemudian dibuatkan bodinya, baru jadilah kendaraan. Tapi agile proses bukan hanya sebatas ini, tetapi yang tadinya berpikir kendaraan biasa, kemudian berpikir lagi, improvisasi lagi, dikasih stang, kemudian berpikir lagi, dikasih mesin, kemudian berpikir lagi menjadi mobil. Jadi pola pikirnya sudah tidak lagi tradisional, tetapi pola pikir yang secara cepat. Untuk apa? Melihat potensi yang ada di masyarakat, melihat kebutuhan masyarakat yang begitu cepat berubah. Apalagi sekarang, kebutuhan masyarakat saat ini, mungkin besok atau 5 bulan lagi, atau 2 bulan lagi, atau kapanpun kebutuhan masyarakat akan cepat. Nah, berbicara agile, tentu kita tidak bisa lepas dari transformasi. Nah, semua orang, semua perusahaan, semua makhluk hidup akan mengalami masa transformasi itu. Contoh simpel adalah dari ulat menjadi kepompong, kemudian akan menjadi kupu-kupu. Itu adalah proses transformasi. Semua ada proses, tetapi prinsip-prinsip agile adalah bagaimana transformasi itu betul-betul bisa secepat mungkin untuk bisa dilakukan agar hasilnya bisa dinikmati oleh pelanggan. Kata kuncinya itu. Kita lanjutkan. Kalau kita bicara masalah transformasi, ada 3 pilar yang harus menjadi perhatian bagi kita semua. Yang pertama adalah kerjanya harus agile dulu. Tadi kita disampaikan oleh Mas Nanda bahwa agile itu adalah kecepatan berpikir. Kemudian respon yang cepat. Sehingga pada saat kita berbicara kerja yang agile adalah bagaimana kerjanya itu betul-betul efektif, efisien. Tidak kerja asal kerja. Kemudian pilar yang kedua adalah setiap pekerjaan, apapun bidangnya, dimanapun kita berada, harus punya roadmap yang jelas. Tujuan dari pekerjaan kita itu kemana? Endingnya bagaimana? Harus betul-betul roadmap-nya jelas. Simpelnya, apapun pekerjaannya, di era sekarang ini harus memiliki struktur dan program yang jelas. Tidak kerja asal kerja, tetapi punya perencanaan yang baik.
Jangan sampai kita sudah kerja cepat tapi tidak punya perencanaan, sehingga hasil akhirnya tidak bisa didapatkan dengan maksimal. Nah, kemudian yang ketiga adalah semangat motivasinya. Kalau tadi kita di awal sudah menyampaikan agile itu adalah bagaimana semangat untuk berubah, berinovasi, kemudian berimprovisasi. Maka semangat agile ya ada semangat bermotivasi harus dimunculkan dari dalam. Sehingga transformasi itu betul-betul bisa paripurna sampai akhir. Sedikit lagi kita sampaikan bahwa mengapa perlu? Kenapa kok perusahaan harus agile? Di era sekarang hukumnya wajib. Sebab apa? Nah, kita lihat. Sebab perusahaan ingin merasakan keuntungan dari kecepatan perubahan itu. Kalau karyawannya sudah agile, prosesnya sudah agile, maka perusahaan akan cepat bisa menikmati dari prosesnya dan bisa mengunduh hasil dari keuntungannya. Nah, kemudian dengan adanya proses agile itu, adanya transformasi yang sudah terstruktur, kita jadi tahu skala prioritas dari apa yang akan kita lakukan. Kerjanya sudah pakai roadmap, kemudian kita akan tahu prioritas mana yang betul-betul saat ini dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh konsumen kita. Kemudian yang ketiga, tentu saja dengan adanya proses yang terstruktur, semangatnya sudah baik, kemudian sudah ada roadmap yang jelas, diharapkan di akhir produktivitasnya meningkat. Kemudian yang terakhir, salah satu sebagai kata kuncinya, salah satu keunggulan menerapkan agile adalah konsumen akan lebih cepat merasakan hasil. Sesuatu yang diinginkan, kepingin apa saat ini, saat itu juga konsumen bisa merasakan hasil. Karena bisnis di era digital sekarang ini mau tidak mau semuanya serba cepat. Nah, mungkin di session akhir ada yang perlu disampaikan, saudara-saudara sekalian? Bisa dipahami ya? Bagaimana kita bisa secepat mungkin untuk bisa merespon apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh konsumen. Gitu. Apakah teman-teman mulai saat ini sudah siap berubah? Oke. Siap menjadi lebih agile? Oke. Baik, mudah-mudahan sedikit sharing kita sore hari ini bisa memberikan motivasi tambahan bagi teman-teman semua untuk berubah menjadi lebih agile. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.